Ada apa gerangan dengan Umar bin Khattab? Yang lain bergembira dengan turunnya ayat ini karena Islam disempurnakan. Ini Umar menangis. Ketika ditanya, wahai Umar, pada hari ini kata Allah, akmaltu lakum dinakum. Kami telah menyempurnakan untukmu agamamu. Wa atmamtu alaikum nikmati. Dan telah kusempurnakan ya nikmatku atas kalian. Wa raditu lakum Islam Madinah, dan aku ridho Islam itu sebagai agama. Ini surat Al-Maidah ayat ketiga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya agama Islam ini merupakan agama yang mulia. Kalau kita melihat sejarah sirah nabawiyah, bagaimana perjuangan baginda Muhammad SAW dalam mendakwahkan Islam. Datang dalam kondisi gharib, dalam kondisi asing. Rasulullah berdakwah sampai kemudian apa? Manusia berbondong-bondong masuk Islam, sampai agama Islam ini disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayat ini turun, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Sungguh telah aku sempurnakan pada hari ini agama kalian. Wa atmamtu alaikum nikmati. Dan sungguh telah aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Wa raditu lakum Islam Madinah. Dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Maka ketika itu para sahabat bergembira. Ya. Kenapa? Perjuangan mereka selama ini luar biasa. Ya, mendakwahkan Islam, mempertahankan Islam, sampai kemudian agama Islam menjadi agama yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ayat ini turun, ya para sahabat bersukacita. Para sahabat bergembira, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kecuali satu sahabat, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika ayat ini turun, yang lain bergembira, saling berpelukan, saking senangnya. Islam dimenangkan, Islam disempurnakan. Namun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangis. Dengan menangisnya sejadi-jadinya ini Umar bin Khattab bersedih. Sampai kemudian para sahabat pun heran. Ada apa gerangan dengan Umar bin Khattab? Yang lain bergembira dengan turunnya ayat ini karena Islam disempurnakan. Ini Umar menangis. Ketika ditanya, wahai Umar, ada apa gerangan? Bukankah ayat ini merupakan kabar gembira bahwasanya agama Islam telah disempurnakan oleh Allah, bahwasanya nikmat Allah telah disempurnakan untuk kita? Umar bin Khattab mengatakan, ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam Madinah. Ini menunjukkan bahwasanya tugas dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah selesai. Rasulullah diutus di muka bumi untuk mendakwahkan Islam sampai kemudian agama Islam sempurna. Ketika agama Islam sempurna, maka tugas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah habis. Tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah selesai. Ini ayat, kata Umar bin Khattab, menunjukkan sebentar lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai akan wafat. Baru sadar ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian para sahabat bersedih, dan memang setelah ayat ini turun tidak lama kemudian maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dipanggil ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tugasnya selesai. Wa dalil ala mautihi sallallahu alaihi wasallam, dan dalil wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 31, 30 sampai 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
sesungguhnya engkau akan wafat, kata Allah. Wa innahum mayyitun, dan mereka sahabat-sahabatmu juga akan wafat, dan umatmu juga akan wafat. Summa innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Kemudian kelak pada hari kiamat, engkau dan umat-umatmu dan seluruh manusia yang ada akan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takhtasimun, kalian saling berdebat, kalian saling berselisih tentang tauhid yang benar itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon maaf saya sedang batuk sedikit. Bukan sedikit ya, banyak ya Mas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari surat Az-Zumar ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahwasanya apa? Kelak pada hari kiamat seluruh umat itu akan berkumpul di hadapan Allah, dan mereka itu akan saling mengklaim tentang kebenaran agamanya masing-masing. Maka ada orang yang mengatakan, oh ya, Tuhan yang benar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, bukan, ini agama saya yang paling benar dan lain sebagainya. Keyakinan saya yang paling benar dan sebagainya. Maka dalam riwayat disebutkan nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan datang dan mengabarkan kepada mereka bahwasanya agama yang benar adalah agama tauhid, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Maka bergembiralah ketika itu orang-orang yang berpegang teguh kepada tauhid, orang-orang yang berpegang teguh kepada fitrah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada kisah menarik ketika Rasul Shallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Ketika itu Rasul Shallallahu alaihi wasallam sakit parah, dan Rasul berada di pangkuan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, di mana umur Ibunda Aisyah ketika itu masih 18 tahun. Rasulullah terbaring di pangkuan Ibunda Aisyah. Sahabat sudah berkumpul di situ. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat ketika itu. Maka kemudian ada sahabat, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tidak percaya kalau Rasulullah itu wafat. Maka Umar bin Khattab dengan pedangnya berkata kepada para sahabat, siapa yang mengatakan Nabi Muhammad SAW meninggal, maka yang akan kutebas dengan pedangku ini. Ya, marah kan, saking marahnya Umar bin Khattab. Ya, pokoknya mau dihajar kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad SAW meninggal. Para sahabat terdiam, nggak ada yang berani, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika itu ada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Badannya kecil Abu Bakar, jauh dibanding dengan Umar bin Khattab. Ya. Abu Bakar As-Siddiq ketika Umar ini marah, maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq jalan, dipegangnya jenggot ya Umar bin Khattab ini. Wahai Umar, tidakkah engkau mendengar ya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innaka mayyitun, sesungguhnya wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam engkau akan meninggal, wa innahum mayyitun, kemudian sahabat-sahabatmu juga akan meninggal. Maka ketika itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bergetar tubuhnya Umar bin Khattab, jatuh kemudian pedangnya. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, sungguh wahai Abu Bakar As-Siddiq, ya, aku lupa dengan ayat ini, ya seolah-olah aku belum pernah mendengar ayat tersebut. Saking cintanya para sahabat dengan baginda Nabi SAW, sampai kemudian ada yang marah ketika Rasul SAW meninggal dunia, karena tidak percaya orang yang dikasihinya ya telah dipanggil ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bilal bin Rabah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika Rasul SAW wafat, maka sudah tidak kuat lagi untuk mengumandangkan azan. Ya. Kalau mengumandangkan azan, ya melafalkan
ya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya maka kemudian apa? Masya Allah, jazakallah khair. Maka kemudian apa? Bilal bin Rabah ini kemudian apa? Langsung kemudian jatuh, gemetar badannya, mengingat kenangan-kenangan indah bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, inti dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.